Iya itu dia hampir nyaris ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih sekali lagi kita beri lambaian tangan dengan dua tangan saudara. Tanda sukacita. Baik. Amin. Amin. Ya, Tepuk tangan. kita ulangi lagi ya Bapak Ibu yang gagah perkasa, kuat penuh berkat dan anti karat dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan juga memiliki masa depan yang penuh berkat ya. Amin. Amin. Satu di dalam doa dan juga kita memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Di hadapan tata kasih karunia yang mulia Tuhan, kami bersepakat mau memuji menyembah Tuhan. Kami mau bersepakat bahwa kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang heran. Yesus Kristus namanya. Kami menyembah Allah yang punya kuasa, yang menciptakan alam semesta ini. Kami datang dengan segala yang terbaik bisa kami berikan. Pujian penyembahan kami datang dari hati kami. Dan kami percaya Tuhan, kami juga rindu setiap saudara-saudari kami yang sudah lama di BW juga boleh kembali hadir. Mereka boleh kembali hadir di bangun pagi setiap pagi di Zoom ini Tuhan. Atau mereka yang masih berkutat dengan jadwal yang bertubrukan dengan jadwal doa kami. Mereka tetap setia untuk menerima tuntunan firman Tuhan di media YouTube channel BW. Terima kasih. Berkati damai sejahtera sukacita senantiasa mengiringi kami semua. Karena Engkau Allah yang baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik buat kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam berkat satu nama, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Baik Bapak Ibu dan juga anak-anak yang sudah tidak sabar memuji Tuhan, ada pujian yang akan kita pelajari pada BW kita kali ini. Apa pujiannya Abuna? Pasti ada yang sudah, mungkin ada yang sudah bisa ya, nggak terlalu baru juga, tapi ya baru pertama kali ini di BW ya. Di setiap persoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa di dalam penyembahan kami ada kuasa mujizat yang mengalir. Mujizat yang akan terjadi bagi yang sakit akan mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat akan semakin kuat menanggung setiap beban pergumulan yang ada, dan selepas itu akan merasakan kelegaan yang tiada tara. Mari kita coba menyanyi pujian ini sama-sama Bapak Ibu ya. Di tempat kita masing-masing kita mau menyembah Tuhan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku.
setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang kita andalkan. Sama-sama katakan sekali lagi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Yang percaya pasti terjadi mujizat. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Sehebat apapun manusia Bapak Ibu, sekaya apapun manusia, tidak ada yang bisa menolak ketika mujizat terjadi dalam hidupnya. Amin. Amin ya Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau kita pada akhirnya memang membutuhkan mujizat dalam kehidupan kita, dan kita pasti akan menikmati mujizat yang Tuhan berikan, lebih baik kita pastikan hidup kita tetap setia di dalam sumber mujizat itu, yaitu Allah yang mengasihi kita. Dan bukti kasihnya itu telah ditunjukkan dengan Ia turun ke dunia inkarnasi menjadi daging manusia, supaya saudara dan saya dipermuliakan ketika nanti Dia datang kembali kali yang kedua. Dan kita akan bangkit dalam tubuh kemuliaan kita, atau kita akan masuk dalam masa pengangkatan ketika Ia datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang yakin dan beriman percaya terjadi, sama-sama katakan amin. Ya, kita harus punya kerinduan yang sama Bapak Ibu yang terkasih. Tak putus-putus Abuna selalu berdoa kalau Tuhan izinkan dan berkehendak, ya, sebelum masa penganiayaan, sebelum masa-masa itu hadir, kita sudah mengalami pengangkatan terlebih dahulu atau dipanggil Tuhan terlebih dahulu, dan kita akan sama-sama dibangkitkan sama sebagaimana Kristus bangkit di hari ketiga. Kita pun juga bangkit dalam tubuh kemuliaan, ya. Tapi sebelum itu, selama kita masih ada di muka bumi ini, kita harus bekerja dengan giat, sekolah dengan giat, ya, supaya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Sama seperti halnya pagi hari ini, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mari siapkan hati, siapkan catatan, dan juga siapkan Alkitab, karena mengikuti BW tidak akan lengkap dan nikmat tanpa adanya catatan dan juga Alkitab, ya. Yuk sama-sama kita siapkan, ya.
Abuna percaya Bapak Ibu semua dan anak-anak tidak lupa pesan Abuna kemarin bahwa apa? Tadi malam baca 2 Tawarikh pasal 9 ya. Siapa yang membaca tadi malam 2 Tawarikh pasal 9 ya, pasti senyumnya senyum-senyum penuh arti ya. Kalau yang belum sempat baca karena lupa atau karena mungkin badan kurang sehat sehingga kurang ada tenaga untuk bisa karena habis minum obat, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau bisa sifatnya tidak wajib tetapi harus ya Bapak Ibu dibaca supaya ngerti. Karena langsung Abuna akan jelaskan korelasi antara yang kemarin ya kita bahas dengan juga yang hari ini itu ada kaitannya ya. Kemarin kita lihat bagaimana Rehabeam, seorang anak Salomo yang seharusnya bisa mengikuti jenjang karir dan kesuksesan bapaknya, tetapi ternyata tidak berhasil. Oleh karena apa? Salah mengambil keputusan. Kenapa salah mengambil keputusan? Karena dia lebih memilih pendapat atau masukan dari orang-orang yang menurut dia sepaham dengan dia, seusia dengan dia. Kemarin Abuna bilang anak muda belum pernah tua, tetapi orang tua sudah pernah muda ya. Tetapi nasihat dari orang tua pun juga kita harus lihat rekam jejaknya ya. Dekat gak dia dengan Tuhan? Karena kalau orang tua dekatnya tidak dengan Tuhan, nasihatnya pasti juga akan membuat kita menjadi kacau ya. Jadi kita harus lihat rekam jejaknya, hubungan dengan Tuhan seperti apa. Dan kita harus bisa mengakui bahwa apa yang sudah terjadi di masa lampau itu tetap ada kaitannya dengan masa sekarang. Karena tanpa masa lalu tidak ada masa kini. Dan tanpa masa ini tidak ada masa depan. Amin. Ya, tanpa masa lalu tidak ada masa kini, tanpa masa ini tidak ada masa depan. Tanpa orang dahulu, yang zaman dulu tidak ada orang zaman di masa kini. Ya, demikian juga tidak tanpa ada orang-orang zaman di zaman ini tidak ada orang-orang di zaman masa depan ya. Jadi segalanya keterkaitannya itu pasti ada. Nah, dari 2 Tawarikh pasal 9 kita sudah membaca bagaimana kekayaan Salomo luar biasa. Tadi malam Abuni dan juga Alden dan Talia kami baca sama-sama. Kami dibuat kagum, ini kuayanya Paul ya gitu ya ibaratnya ya. Udah nggak tahu lagi pakai cara apa istilahnya, karena dikatakan di sana selain setelah Raja Salomo udah nggak ada lagi tuh raja yang punya istana semegah itu. Bayangkan tameng perisai yang buat ibarat buat perang aja itu dipakai emas asli Bapak Ibu ya. Coba kalau emas asli itu terjadi di sekarang, jangankan buat perang, yang ada buat apa? Buat tuker. Karena mumpung harga lagi naik ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu, zaman dulu itu saking berlebihnya seorang Salomo ya. Tapi yang Abuna sampaikan ini adalah masa di mana Salomo masih intim dengan Tuhan. Karena kita tahu sama-sama bagaimana rekam jejak Salomo, sayangnya adalah unfortunately Salomo start as a hero but end as a zero ya. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih, ini adalah masa di mana kita belajar dari pengalaman. Berarti saudara, kita ini harus tetap menjaga eksistensi dan juga konsistensi kita dalam belajar firman Tuhan ya. Di 2 Tawarikh pasal 9 dan 10 ada satu benang merah, yaitu apa? Seorang Rehabeam keliru dalam mengambil keputusan karena dia salah fokus. Apa? Katakan salah fokus. Salah fokus apa? Rehabeam hanya fokus melihat pencapaian ayahnya saja. Rehabeam hanya fokus menikmati hasil dari apa yang ayahnya miliki. Rehabeam hanya fokus kepada eksistensi apa yang ada di sekitarnya dia. Dia tidak mau memilih bagaimana semua yang ada dimiliki oleh Salomo itu rahasianya adalah hikmat Allah yang diletakkan oleh Allah di dalam hati seorang Salomo. Coba semua taruh tangan di dada ya. Kita mau sama-sama katakan, mulai saat ini hikmat Allah harus ada di sini. Sudah tidak zamannya lagi, sakitnya tuh di sini. Nah iya ya, jadi Rehabeam itu selalu menyimpan sakit. Tahu dari mana Abuna? Kita bisa melihat dan menilik bagaimana peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kita. Kita bisa sekarang bicara tentang Tuhan Yesus karena kita mengalami sendiri.
Dan kita bersyukur kita masih diberi kesempatan dan diizinkan Tuhan untuk mengenal Dia. Tetapi bagaimana kalau ada generasi yang belum sempat mengenal Tuhan? Seperti yang Abuna bilang kemarin, bahwa memang pada akhirnya Tuhan akan melihat ada golongan yang memang diizinkan dan dibiarkan hilang dalam kesesatannya. Karena kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat itu, kemurtatan itu semakin merajalela, kedurhakaan anak-anak semakin merajalela, sehingga seakan-akan pengajaran firman Tuhan itu tidak ada faedahnya. Ya. Dari 2 Tawaris 9 dan 10, apa kesimpulannya Abuna? Kesimpulannya adalah seorang anak, atau seorang anak ini kan bicara bukan anak jasmani ya, tetapi jemaat, ya, karyawan, istri, ya, kemudian menantu. Coba lihatnya jangan hanya apa yang sudah dicapai orang, tetapi lihat bagaimana dia mencapai itu. Dan kalau kita lihat bagaimana dia mencapai itu dengan mengandalkan khidmat daripada Tuhan, itu yang harus menjadi warisan yang kita terima. Makanya seorang suami harus bisa menuntun keluarganya, istri dan anak-anaknya, ya, mendidik anak-anaknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan seorang ibu mengajarkan anak-anaknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan suami dan istri atau ayah dan ibu ini tidak boleh berhenti hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi dua-duanya harus masuk ke dalam satu fase lagi, yaitu apa? Mentor atau teladan yang bisa dilihat. Mungkin ada yang bilang saya sudah jadi teladan hari-hari ini, tetapi anak-anak kok nggak pernah berubah. Karena anak-anak juga nggak mau melayangkan pandangannya kepada orang tua sebagai teladan. Jadi jadi buat anak-anakku yang terkasih, cobalah belajar untuk melayangkan pandanganmu kepada orang tuamu. Karena sesungguhnya Tuhan memberikan penolong di dalam kehidupanmu. Karena nanti ada masanya di mana tidak ada lagi orang tuamu. Cobalah istri belajar dari suami. Layangkan pandanganmu kepada suamimu. Suami, layangkan pandanganmu kepada istrimu. Ya, menantu, layangkan pandanganmu kepada mertuamu. Demikian juga mertua juga layangkan kepada menantumu dan anak-anakmu. Karena apa? Karena ada masa di mana seorang tua juga belajar dari apa yang dia lihat di masa yang sudah bukan masa mereka lagi. Sehingga mereka bisa beradaptasi, menyesuaikan apa yang harus dilakukan. Nah, saudara, kalau ini diproyeksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti kita punya pelayanan dan pekerjaan itu akan balance. Kita tidak menjadi orang yang punya toko itu kolot banget, terlalu kuno. Kita juga bukan orang yang kerja hanya memkompromikan segala sesuatu, karena ini adalah zaman instan. Jadi udah gak ada lagi proses. Siapa bilang? Segala sesuatu pasti ada proses. Bahkan instan pun juga ada proses, cuma prosesnya ada dipercepat. Tapi yang namanya proses itu tetap ada, saudara. Ya, itu tetap ada. Jadi apa yang bisa kita ambil hari ini, Abuna? Ya, yang kita ambil hari ini merujuk kepada satu hal, yaitu apa? Jawaban kenapa ada Amsal pasal 1 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu dan saudara-saudari, anak-anak yang terkasih. Kita baca Amsal pasal 1 ayat 7 dan 8. Inilah sebuah ayat yang seringkali dipakai sebagai bahan khotbah para pendeta. Ya, bahkan tidak jarang sekarang para motivator juga mengutip dari ayat ini. Hanya saja diubah sedikit kalimatnya. Oke, Amsal pasal 1 ayat 7 dan 8. Ya. Dikatakan di sana apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Perhatikan baik-baik. Ini ayat berhasil atas Salomo. Dari Daud kepada Salomo. Lalu Salomo meneruskan kembali kepada siapa Bapak Ibu? Rehabeam, betul sekali. Tetapi sayang saudara, sayang 1000 sayang, Rehabeam lebih memilih apa yang dijadikan sebagai didikan dan ajaran orang-orang seusianya. Untuk itu pelajaran sangat berharga. Kalau yang anak-anak muda
kita lagi nih ya, janganlah mencari jalan keluar atau mengikuti arahan dari yang mereka juga sebenarnya dalam pergumulan. Ya, kalau anak-anak masih muda, masih anak SMP, SMA, jangan lebih memilih apa kata temanmu daripada apa kata orang tuamu. Karena percayalah, temanmu juga punya masalah yang sama. Cuma mereka sok tua aja gitu. Sok tua yang akhirnya membuat mereka menjadi, akhirnya ini agak kasar tapi harus Pak Abuna katakan, sok tahu. Nanti begitu udah ada masalah, nggak ada jalan keluarnya, baru tuh kamu sama teman kamu yang ngasih solusi itu sama-sama ngomong ke orang tuanya. Tapi sudah terlambat. Ya. Karena keputusan yang salah hari ini ternyata bisa mempengaruhi rancangan kita di masa depan. Jadi lebih baik kalau mau aman adalah apa? Tetap ikuti sesuai dengan aturan. Kita mengikuti dan menjawab tantangan zaman. Namun dasar dari kehidupan kita sebagai orang percaya yang diwariskan dengan salinan kitab suci asli yang ditemukan di Qumran, dengan dipadu-padankan, kombinasikan dengan semua apa yang terjadi ketika Allah inkarnasi jadi manusia itu di Alkitab, ini yang harus kita jadikan sebagai patokan. Ya. Jadi Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih, banyak motivator-motivator ulung hari-hari ini. Tetapi kemarin kita sudah belajar dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang pertama dan sampai seterusnya. Dikatakan salah satu ayat dikatakan apa? Nanti akan ada nih pekerjaan iblis melalui tanda-tanda mujizat yang juga hal-hal yang ajaib gitu ya. Tetapi itu semua berasal dari si jahat. Sepertinya baik, padahal ujung-ujungnya itu menghancurkan. Ya, makanya kita harus teliti dan uji dulu. Nah, itu kita tidak bisa menguji dan meneliti dengan benar kalau kita tidak di-equip dan dibekali dengan benar. Jadi harus tanya bagaimana Abuna. Tanyalah kepada hamba Tuhan yang kompeten, artinya bukan berdasarkan nama besar saja, tetapi lihat rekam jejaknya bagaimana. Lihat keluarganya bagaimana. Ya, Bapak Ibu, karena idealnya adalah seorang suami, seorang hamba Tuhan, pasti istrinya seharusnya dan semestinya mendukung pelayanan suaminya. Anak-anaknya pun juga demikian, terlepas dari panggilan kehidupan mereka masing-masing. Masih mengandalkan Tuhan. Nah, di sini Rehabeam tidak melihat itu. Nah, kita mau baca berikutnya, ya kita kembali lagi. Kita mau baca berikutnya 2 Tawarikh pasal 11 ya. Jadi pemberontakan sampai hari ini masih terjadi, tetapi buat orang-orang percaya akan bisa menjaga diri sehingga tidak terjadi segala sesuatu. Kita akan lihat ketika Rehabeam, 2 Tawarikh pasal 11 ya. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal itu terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Ya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, menarik. Apa yang menarik Abuna? Menarik betapa baiknya Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Coba Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih. Ada banyak orang hari-hari ini mengatakan Tuhan itu kok kayaknya kok jahat ya, kok membiarkan ini terjadi pada saya. Terlepas orang ini sadar atau enggak bahwa dia melakukan kesalahan. Sebagai contoh, Abuna pernah menjadi orang yang menyalahkan Tuhan karena tidak mikir dulu itu gaya hidup Abuna juga salah. Sehingga ketika Abuna gak punya apa-apa, gak punya uang, lalu kemudian mentok dan lain sebagainya, Abuna sering begini, Tuhan kalau akhirnya engkau membuat hidupku harus seperti ini, ngapain sih? Tiba-tiba Abuna langsung pikir, iya ya, saya gak mikir dulu itu saya orangnya boros,
Kemudian dulu itu saya nggak mikir ini itu dan lain sebagainya. Terus kenapa ya kok sekarang saya mudah sakit? Saya nggak mikir dulu tuh saya gaya hidupnya kacau balau. Hidup udah kayak hantu belau. Nggak bisa diam kayak ulat sagu. Banyak istilah yang sebenarnya itu saya lakukan gitu. Tapi saya menyalahkan Tuhan karena Tuhan capek loh bolak-balik. Hidung mampet bolak-balik, saya sakit apa semua. Oh, intimidasi iblis macam-macam saudara. Sampai hampir agak jelas ngomong begini. Gak malu tuh pimpin renungan pagi dalam keadaan sakit. Doain orang sakit, kamu aja masih belum sembuh-sembuh banget. Bapak Ibu. Tapi sekarang setelah saya tahu firman Tuhan dan tahu kebenaran firman Tuhan, saya gak peduli orang mau ngomong apa. Apalagi hantu belau setan mana juga saya nggak peduli. Karena apa saudara? Saya sadar betul. Saya punya Tuhan itu begitu baik. Masih dikasih kesempatan melayani Tuhan untuk istilahnya menebus kesalahan saya yang dulu itu buat saya udah berharga banget. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Adakah kita masih menyalahkan Tuhan tanpa kita pikir panjang? Kita juga sebenarnya yang bikin masalah. Kelemahan fisik kita itu bukan karena Tuhan meninggalkan kita. Kita lihat perkataan Tuhan, masih peduli loh sama Rehabeam. Kamu jangan menyerang. Padahal ingat Rehabeam sudah dinubuatkan oleh salah satu pelihatnya Yerobeam Rehabeam waktu itu. Orangnya Salomo. Bahwa memang nanti ini akan terpecah kerajaan ini. Akan ada kedurhakaan di dalam garis keturunan Salomo. Akan tetapi ketika Tuhan dengan kedaulatannya mengizinkan dan membiarkan itu terjadi, sampai kepala pasukannya itu dilemparin batu sampai mati, tetap Tuhan bilang kamu jangan pergi. Ini artinya apa saudara? Ini artinya Tuhan punya kasih itu tak terbatas dan tanpa syarat. Dan dari sini kita belajar apa Bapak Ibu? Iya ya. Mungkin kita selama ini merasa bahwa kayaknya saya sudah jauh dari Tuhan, Tuhan jauh dari saya. Hubungan saya sudah gak kayak dulu lagi. Mungkin kita sekarang sudah mulai tidak bisa menyatu kembali dengan kegiatan kita karena kita udah gak sekuat dulu lagi. Tetapi coba ingat, kita juga punya andil dalam kelemahan tubuh kita. Kita punya andil dalam kebangkrutan perusahaan kita. Mungkin kita karena dulu gak pernah berdoa, gak pernah mengandalkan Tuhan. Kita baru mengandalkan Tuhan sekarang gitu. Apakah terlambat Abuna? Enggak justru. Makanya sekarang kita bisa dikumpulkan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya diingatkan kembali. Bahwa hidup kita ini, jangan salah ya. Jangan kita pikir bahwa ini tanggung jawab Tuhan. Coba dibandingkan dengan sekarang. Berapa tahun sebelumnya dulu, berapa sering kita bangun pagi? Berapa sering kita berdoa? Berapa sering kita sudah baca Alkitab? Berapa jauh kita mengerti apa yang kita baca? Lalu kemudian apa lagi? Berapa sering kita mudah marah dibandingkan sekarang? Saya yakin dan percaya orang-orang yang mengikuti proses pendewasaan karakter di dalam Kristus akan bisa menjawab pertanyaan Abuna ini. Coba deh setelah ini nanti Bapak Ibu atau anak-anak coba kasih di tulisan hari ini di catatannya. Iya ya, dulu susah bangun pagi, sekarang sudah bisa bangun pagi. Dulu malas baca Alkitab, sekarang saya udah mau baca Alkitab. Dulu saya bisa bersikeras bahwa Alkitab dan juga aplikasi sama. Tapi kan Abuna ajarkan untuk orang-orang tua, oma-oma yang memang butuh di zoom in, silakan. Tapi kalau kita masih sehat, kita masih bisa baca yang kecil-kecil ini pakai kacamata, it's okay. Kacamata udah gak bisa Abuna pakai kaca pembesar, pakai loop, it's okay. Kalau perlu kita baca dulu. Udah loop gak bisa, pakai kaca apa lagi? Ya apapun lah, yang penting jangan kaca nako atau kaca spion. Nanti kebalik tulisannya. Yaitu pakai handphone gak masalah. Dengan adanya BW kita bisa apa Bapak Ibu? Menyelaraskan yang kita baca. Karena ada beberapa kitab-kitab yang di aplikasi Alkitab di handphone itu memang bergeser.
Ya, tapi bukan berarti Alkitab kita bohong. Enggak, namanya aplikasi. Itulah, kalau kita nggak nyari sendiri kan suka salah. Sama seperti halnya kalau kita minta tolong ke orang, kita suruh, tolong bikin teh, tehnya jangan terlalu pekat, gulanya cukup 2 sendok teh, ditambah 1 sendok makan creamer. Begitu nyampe dia lupa, yang dikasih 2 sendok makan creamer, 1 sendok gula, sama tehnya pekat banget. Jadi kacau balau kan. Dia karena apa? Karena ada transisi. Sama Bapak Ibu, kalau kita nggak nyari sendiri Alkitab, maka kita tidak menelusuri dan tidak merasakan kontribusi kita. Ya. Jadi mari kita belajar melihat dari 2 Tawaris 9, 10 sampai 11 ini, pada akhirnya kita bisa mengatakan apa? Tuhan itu baik. Amin. Ya, boleh taruh tangan di dada sambil pejamkan mata. Tuhan itu baik buat saya. Mari kita renungkan saudara. Kita renungkan, jangan lagi menyalahkan keadaan, jangan lagi mengasihani diri, tetapi kita merenungkan belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan ketika kita sudah tidak sekuat dulu, segagah dulu, tapi Tuhan masih tolong kita. Supaya mulut kita itu tidak selalu ngomel. Anak-anak tidak ngomel ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik. Orang-orang tua tidak ngomel ketika sesuatu tidak berubah. Kita boleh sayang kepada anak-anak, kepada cucu. Tetapi biarlah sayang kita seperti Tuhan. Apa yang menjadi prinsip kesalahan harus diberikan prinsip kesalahan dan kebenaran. Mana yang benar, mana yang salah, kita harus punya prinsip. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita, tolong sembuhkan dia, tolong jamah dia. Kalau kita pun juga bisa melihat bahwa dia pun tidak berkontribusi untuk kesembuhan dan perubahan hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus punya jiwa yang besar untuk menerima kenyataan hidup ini. Di sini kita bisa melihat masih ada belas kasih Tuhan bagi anak-anak yang durhaka sekalipun kepada orang tuanya. Tuhan meluputkan Rehabeam dari kematian yang sia-sia. Untuk itu kita boleh percaya, melalui media BW ini Tuhan sedang meluputkan kita dari kehidupan yang sia-sia. Kedurhakaan kita mungkin sudah tidak terhitung, tetapi kita masih bersyukur Tuhan Yesus teramat baik buat kita. Kita mengucap syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwa Engkau baik buat saya. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik, selalu baik dan selamanya baik. Tak terhitung kedurhakaan saya, kedurhakaan kami, tetapi Engkau masih berbelas kasih, mengizinkan kami belajar kebenaran, supaya nanti waktunya tiba, kami menjadi orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk kesembuhan yang mungkin dalam keadaan sedang lemah, tetapi Engkau melihat semangatnya luar biasa. Mari kita arahkan tangan kita kepada Ibu Duma Siburian. Dikuatkanlah Engkau Ibu Duma, tubuh jiwa rohmu dipulihkan. Diberkatilah Engkau dengan kekuatan yang baru. Terimalah kuasa pemulihan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus menyembuhkan sakitmu, kelemahan tubuh fisikmu sedang dipulihkan. Kuasa bilur-bilurnya mengalir, menguasaimu. Dan engkau akan boleh melihat bahwa apa yang engkau rasakan ini pun juga sebuah proses yang Tuhan rancangkan untuk menyatakan Ia hadir di tengah-tengahmu. Engkau akan sembuh seperti sedia kala. Engkau akan pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya untuk Ibu Dora Gunawan juga semakin dipulihkan, semakin dikuatkan, semakin ditegakkan kembali kepalanya. Sehingga sukacita Tuhan selalu ada dan berkat-berkat Tuhan mengalir di kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk kami semua yang akan sekolah, anak-anak kami.
Diberkatilah engkau dengan kepintaran dan kecerdasan di atas rata-rata. Engkau sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Kiranya roh takut akan Tuhan menguasaimu. Pelan namun pasti ataupun cepat, bagaimanapun juga itu proses yang Tuhan akan izinkan. Dan kami boleh melihat anak-anak cucu kami adalah keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah engkau yang akan bekerja hari ini. Engkau boleh belajar dan boleh menyadari kalau ada kesalahan, kalau ada kekhilafan, kalau ada keadaan yang tidak baik, jangan lupa. Bukan karena Tuhan meninggalkan engkau, bukan karena Tuhan tidak adil kepadamu. Ingat bagaimanapun juga kita berkontribusi juga dalam kegagalan kita. Kita berkontribusi juga dalam kelemahan fisik kita. Untuk itu marilah kita tetap datang kepada Tuhan Yesus. Sebab Ia berjanji, marilah datang semua letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan saat ini kita datang kepada Tuhan, kita akan dilegakan dengan berkat pertolongan dan mujizatnya. Sebab Ia melihat kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kita. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Terimalah damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin Bapak. Thank you, Abuna. Makasih Amin. Abun-abun. Iya, Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita setiap Tuhan aktivitas kita. berkatin Abuna Abuni. Terima kasih Abuna, Terima Abuni, kasih Abuna dan Abuni. Bapak Semua. Ibu semuanya ya, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Kita beri you, lambaikan Lord. tangan untuk semua anak-anak dan juga untuk semua Bapak Ibu ya. Kita lambaikan tangan dengan wajah yang penuh sukacita. Ya. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih Tuhan berkati Abuna Abuni. Tuhan berkati semuanya. Selamat beraktivitas. Kita ketemu lagi besok. Oke. Shalom. Shalom. Nah, kita apa? Jangan. Jangan kasih kendor. Nah, itu dia. Jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye. Abuni, dadah. Makasih Abuna. Ya. Berkati.